Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Kaperliani dari 6C Humas. Di sini saya ingin menjawab soal UTS mata kuliah Public Speaking yang bertema peran dan aksi nyata mahasiswa dalam menghadapi pandemi COVID-19 dalam meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan diri agar menjadi generasi yang unggul. Kuliahan daring yang kini diterapkan sebagai langkah pencegahan virus corona membawa peluang dan kesempatan besar bagi mahasiswa. Dengan sistem pendidikan daring dan segala aktivitas yang berpusat di rumah, mahasiswa mempunyai fleksibilitas waktu yang tinggi termasuk waktu luang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan diri. Meskipun begitu, peluang tersebut dapat berbalik menjadi bumerang yang justru membuat kita bermalas-malasan dan tidak produktif. Karenanya, kita harus selalu mawas diri dan menjaga motivasi sehari-hari melalui berbagai kegiatan pembelajaran, baik yang bersifat akademik maupun yang non-akademik. Untuk itu, perlu mengisi hari-hari dengan beberapa kegiatan agar dapat menjadi mahasiswa produktif selama di rumah, seperti membaca buku, memperbarui CV dan portofolio, mengikuti program magang, mengasah minat dan kemampuan, mengikuti seminar daring, serta rutin berolahraga. Berikut tips mahasiswa produktif di masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu membaca buku. Membaca buku adalah pilihan kegiatan yang tepat untuk dilakukan selama masa pandemi. Tidak hanya menambah pengetahuan dan wawasan, buku juga akan memberikan sejumlah manfaat, seperti melatih otak, membangun kosakata, menurunkan tingkat stres, hingga mengembangkan imajinasi atau kreativitas. Jadi, mulailah dengan mencari referensi buku yang kamu minati, seperti novel, biografi, pengembangan diri, atau apapun aliran yang kamu sukai. Atau jika kamu lebih suka mendengarkan audio, kamu dapat memilih buku audio sebagai penggantinya. Yang kedua, update CV dan portofolio. Sebagai mahasiswa yang akan segera berkarir pada berbagai industri, kamu perlu membuat CV dan portofolio, serta memperbaruinya secara berkala. Dan inilah waktu yang tepat untuk melakukannya. Pilihlah karya-karya terbaik untuk dimasukkan ke dalam portofoliomu. Hindari memasukkan karya yang kamu anggap tidak terlalu bagus. Selain itu, tambahkan pula beberapa testimoni atau ulasan terkait hasil pekerjaanmu, sehingga meningkatkan kredibilitas di mata perusahaan atau calon klien di masa depan. Yang ketiga, mencari kesempatan magang dan pekerjaan sampingan. Jika kamu kurang percaya diri dengan isi CV atau portofoliomu, mungkin kamu perlu meningkatkan track record atau pengalaman kerja. Jadi, carilah kesempatan magang atau pekerjaan sampingan yang dapat kamu lakukan sesuai minat dan kemampuanmu. Misalnya, sebagai mahasiswa yang hobi menulis, kamu dapat mencari pekerjaan sampingan sebagai copywriter, penulis artikel, atau penerjemah. Atau sebagai mahasiswa manajemen kuliner, kamu dapat memulai membangun bisnis kecil-kecilan yang bergerak pada bidang makanan dan minuman. Keempat, mengasah minat dan kemampuan. Menjadi mahasiswa yang serba bisa adalah bekal yang tepat untuk mendukung pekerjaan di masa depan. Karena itu, manfaatkanlah waktu ini untuk mengembangkan kemampuan pada bidang yang kamu minati. Misalnya, bagi kamu yang hobi memasak, cobalah untuk latih kemampuanmu pada jenis kuliner yang belum dikuasai, seperti kuliner Timur Tengah, Western, dan lainnya. Selain itu, kamu pun dapat memulai mempelajari kemampuan baru yang sekiranya berkaitan dengan industri pekerjaanmu di masa depan. Misalnya, jika kamu ingin menjadi seorang pengusaha kuliner, cobalah asah kemampuanmu pada bidang fotografi dan editing. Hal ini akan memudahkanmu dalam membuat materi promosi produk nantinya. Yang kelima, mengikuti seminar daring. Popularitas seminar daring atau webinar menjadi kian marak pasca merebaknya virus corona secara global. Berbagai komunitas dan perusahaan pun berupaya untuk menghadirkan webinar dengan berbagai topik, mulai dari finansial, pengembangan diri, politik, hingga kesehatan.
Dengan mengikuti webinar, kamu akan memperoleh sejumlah kemudahan, seperti menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu, kamu dapat memperluas wawasan pada bidang profesional, terhubung dengan banyak orang, dan berkesempatan untuk berdiskusi dengan narasumber yang kompeten. Yang keenam, aktif bergerak. Kegiatan olahraga dapat menjadi alternatif untuk mengusir kejenuhan saat harus menghabiskan waktu di rumah. Selain itu, olahraga dapat meningkatkan sirkulasi darah, imunitas tubuh, hingga kesehatan mentalmu. Jadi, cobalah untuk meluangkan waktu minimal 10 menit setiap hari untuk berolahraga, seperti jalan cepat, lari, bersepeda, atau senam. Berikut contoh kasusnya seperti mahasiswa UPSI Pontianak yang produktif selama pandemi COVID-19. Walaupun perkuliahan dan aktivitas di kampus dibatasi, ternyata tidak membuat mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika atau UPSI Pontianak kehilangan kreativitas dan produktivitasnya. Pada Juli 2020, ada beberapa mahasiswa yang menganggap masa pandemi COVID-19 ini menjadi peluang dan lahan baru untuk menuangkan kreativitasnya. Mereka adalah Raja Konaa, Tri Wiranto, dan Eka Ayu Wulandari. Mahasiswa semester 2 UPSI Pontianak ini malah banyak melakukan kegiatan produktif selama masa pandemi. Bahkan bisa meningkatkan kreativitas mereka selama menjalankan PSBB dan menjalankan kuliah dari rumah. Yang pertama yaitu ada Raja Konaa yang biasa dipanggil Naa. Mengisi hari-harinya dengan kegiatan produktif. Selain tetap menjalani kuliah secara online, ia lebih banyak mengikuti beberapa kegiatan yang diadakan secara online, seperti lomba cipta puisi, mengikuti webinar-webinar baik tingkat nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Naa telah membuka usaha baru, yaitu bubur ikan Natuna. Semua ini dilakukan karena ia dapat mengambil sisi positif selama pandemi COVID-19. Ia merasa banyak memiliki waktu luang di rumah, sehingga berpikir bagaimana pemanfaatan waktunya secara efektif dengan kegiatan-kegiatan produktif dan bermanfaat. Untuk produktif selama pandemi sebenarnya tidak sulit. Cukup berpikir positif saja, karena dengan itu kita bisa menemukan segudang kegiatan yang bermanfaat bagi kita dan berusaha untuk mengeluh dengan keadaan. Untuk tidak mengeluh dengan keadaan, karena mengeluh tidak mendatangkan manfaat sama sekali, kata Konaa. Nah, yang sama halnya dengan Tri Wiranto yang juga memanfaatkan waktunya selama pandemi ini dengan sangat produktif. Tri yang sehari-hari memang sudah menjadi freelancer di beberapa website desain, ternyata juga mengembangkan dan mengasah skillnya di dunia digital. Tak hanya sampai situ, ia juga sukses membuat beberapa produk di kampungnya. Menurutnya, tips untuk tetap produktif yang pertama adalah coba pahami dulu diri kita ini punya skill apa. Selama masa pandemi kita mempunyai lebih banyak waktu untuk mengasah skill tersebut. Tetaplah konsisten dengan skill itu sehingga bisa menghasilkan karya. Jangan membuang-buang waktu yang menjadikan kita tidak dapat menghasilkan karya. Selain Tri dan Naa, ada juga Eka Ayu Wulandari yang biasa dipanggil Ayu. Selama kuliah di rumah, Ayu lebih banyak menghabiskan waktunya di kampung, sesekali keluar rumah untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sosial. Menurutnya banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan selama berkuliah dari rumah. Ayu sendiri selama masa pandemi ini mencoba hobi barunya, yaitu menulis dengan mengangkat potensi-potensi wisata yang ada di daerahnya. Selain itu, dia juga aktif mengikuti lomba-lomba yang dilakukan secara daring. Katanya banyak hal yang bisa dilakukan selama masa pandemi ini. Walaupun kegiatan kita dibatasi, bukan berarti kita harus bermalas-malasan. Kalau menurut saya, masa pandemi ini bisa jadi waktu yang paling tepat kita untuk mencoba hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan. Bisa mencari peluang usaha, mencari hobi baru, atau mencoba mengikuti lomba-lomba yang banyak sekali dilaksanakan secara online untuk menghasilkan prestasi-prestasi.
Dan itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.